وزد وميم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن
ومقداره العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Ustaz Ahmad Firdaus, juga Ketua DKM Saudara Ahmad Yusuf, mata Allah berkuli hayati iman, juga para hadirin yang hadir pada ini malam. Mudah-mudahan di majlis rutin ini setiap malam Senin di Mushola Al-Badrul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam masih dikumpulkan kita di majlis yang insyaallah barakah hadiyatan min nawazilah wa rahmatan nazilah, di waktu-waktu yang mustajabah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memandangnya ke beberapa waktu, salah satunya waktu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Itu sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang berada di tempat kebaikan, perbanyaklah meminta doa kepada Allah, khususnya di waktu bainal maghrib wal isya. Nah, boleh kita ayap-ayap bainal maghrib wal isya. Kalau memang kita tidak ada kegiatan majlis ta'lim, setidaknya dari musola salat maghrib tidak mau menetap di musola, kita di dalam rumah aja. Di dalam rumah kita kumpulkan anak-anak kita ajak istri kita untuk membaca nanti, karena bainal maghrib wal isya itu benar-benar waktunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengenai maghrib dan isya ini ada salah satu habaib. Dia ini selain berdakwah di kota Tarim, selain berdakwah juga berdagang. Memiliki satu toko di pasar. Ketika itu, setelah dia berdagang, sore beliau ini pulang jam 4 sore, pulang, tidak sadar kalau pemasukan uangnya ini hilang, di kantong plastik ini jatuh, hilang. Sesampainya di rumah dicari, kan manusiawi kita kan, kalau duit kita jatuh, duit kita hilang, memang ada bodoh amat. Kagak ada yang begitu, kagak ada. Mau duit 5.000, mau duit 10.000, kita kan kadang kalau duit jatuh kita cari. Udah keringetan capek kan, mau baru bahasa bodoh. Ini seorang Habib juga seperti itu, ada ditarik. Duitnya satu kantong plastik. Pemasukan hari itu kantong plastik hilang, dicari. Sudah masuk sampai jam 5, sejam capek nyari. Udah nyari sholat asar dulu nih Habib, sholat asar, karena dari pulang belum sholat asar dari pasar. Selesai sholat asar, masuk waktu maghrib. Kegiatan beliau ini bainal maghrib wal isya udah di musola, di masjid. Mau ada taklim nggak ada taklim, beliau udah habis maghrib. Kalau emang nggak ada taklim, beliau udah baca Quran sampai isya. Baca Quran sampai isya, itu boleh tuh begitu di masjid atau musola. Emang misalkan di sini nggak ada majlis taklim, malam Rebo nggak ada kan, malam Rebo yang maghrib sampai isya ini nggak ada. Kita mau sholat maghrib, habis itu kita mau baca Yasin, habis itu kita mau baca Quran, nggak apa-apa sampai masuk waktu isya. Itu di musola begitu atau di masjid. Itu kegiatan yang insya Allah sangat dirindukan oleh Allah, dari dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini Habib pergi ke masjid, selesai sholat maghrib, duduk bersama yang ada di sampingnya, membaca Quran berjamaah satu ayat putar gitu. Baca Quran berjamaah satu ayat, gantian satu ayat, gantian ke kanan, satu ayat gantian. Datang anaknya. Ini anaknya masih kecil berkata, "Ya Abuy, wahai ayahku." Orang Arab tuh begitu manggilnya Abuy. Ya Abuy. Kalau di sini kan dipanjangin Abuya. Kan kalau pimpinan pondok pesantren tuh biasanya dipanggilnya Abuya. Tapi kalau di Arab itu sebutnya Abuy aja udah. Ya Abuy, wahai ayahku.
Wajadtu malak, kata. Saya menemukan hartamu. Saya menemukan uangmu. Saya menemukan uangmu yang tadi hilang. Kalau kita jadi bapak girang gitu. Oh, girang, nggak bohong itu, kita girang. Alhamdulillah pemasukan kita ditemuin sama anak kita, kan begitu. Ini enggak. Ini Habib langsung menyentil anaknya, disentil, kupingnya disentil, bukan dipukul, disentil. Aib alik. Ini Habib berkata seperti itu. Aib atas dirimu, kamu nggak tahu malu. Bainal maghrib wal isya masih ngomongin dunia. Didikan seorang ulama. Maksudnya entar ngabarinya entar. Ini urusan bainal maghrib wal isya, menentukan bagaimana nasibku besok. Itu seperti itu maksudnya. Tuh. Kalau kita kan dikabarin, oh Pak, duitnya ketemu Pak, alhamdulillah. Kan kita kira gitu. Lagi baca Quran langsung pulang. Lagi Quran langsung pulang. Ada di mana duitnya tuh? Begitu. Ini lain. Kalau benar-benar di dalam dirinya itu ada benar-benar khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita cinta dunia, boleh. Menyayangi dunia kita boleh. Enggak normal orang enggak cinta dunia mah. Tuh. Enggak sekiranya kita menjaga harta kita boleh, bahkan sunnah menjaga harta kita. Sekiranya ada orang yang ingin mencuri harta kita, ada orang yang ingin mencuri harta kita, dan kita menyaksikan ini orang pengen ngambil barang kita, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga harta tersebut, jangan dikasih. Tuh, nggak boleh. Ketemu begal, ketemu begal, pertaruhannya nyawa. Dianjurkan untuk menjaga harta kita. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Bukan berarti terus kita lepas sama dunia, udah kita sholat tuh, akhirat tuh, kayak begitu juga. Akan tetapi bagaimana caranya kita sambungkan dunia kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalalatul Nafi'ah, syarah dari Risalatul Jami'ah, di sini dikatakan yang harus kita jaga dari diri kita, nggak boleh ada ini sifat, nggak boleh ada di dalam hati kita tuh, nggak boleh ada. Selain kemarin dari syakku fillah, ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan israru ala ma'asiyatillah. Israru ala ma'asiyatillah, terus menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay azama ala dawami ala ma'asiyah, istiqomah dalam maksiat. Ada orang istiqomah, itu bahasanya dawam kan istiqomah. Cuma di sini dijadikan bahasanya israru ala ma'siyatillah. Akan tetapi syarahnya dikatakan ay azama ala dawami ala ma'siyatillah. Dia dawam banget maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga kalau udah dawam gitu, udah dawam maksiat kepada Allah, keluar dari sifat bangga. Oh, enggak bakal ada bala. Enggak bakal ada bala, enggak bakal ada musibah. Memang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ini memandang maksiat kita itu menegur balanya bukan ke kita langsung, mungkin ke tetangga kita, mungkin ke saudara kita. Makanya kita harus menjaga kampung tuh kayak begitu. Kalau Allah sudah memberikan bala, Allah sudah memberikan musibah di kampung kita, ada yang maksiat tuh. Yang nahi munkarin pun kagak ada, yang melarang dalam kemungkaran juga kagak ada di kampung kita. Ya siap-siap aja mendapatkan bala. Gak mandang di situ ada ustadz, di situ ada kiai, di situ ada anak ustadz, di situ ada anak kiai. Gak dipandang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memandang itu udah pantas diberikan bala. Na'udzubillah. Kan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini sebaik-baiknya umat, tapi menjadi sebaik-baiknya umat kalau dua perkara kalian jalankan: mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga melarang keburukan, melarang kemaksiatan, melarang kemungkaran. Itu kita akan menjadi sebaik-baiknya umat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Jangan kita pasrah, di kampung kita ada maksiat.
Di kampung kita misalkan ada maksiat, kita lihatin, kita pandangin, jangan. Kita tegur. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau terkena musibah, terkena bala, kita menjadi syahid. Menjadi syahid itu seperti itu. Agar tidak ridho, hati ini tidak ridho bila mana melihat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang tidak boleh ada di dalam diri kita wal bukhul bima aujaballahu taala. Pelit dengan apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zakat itu wajib. Haji itu wajib. Enggak boleh kita pelit. Sekiranya kita ingin mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menjadi golongan orang yang pelit. Itu jangan. Dan kemudian wa su'udzan billah wa bi khalqillah. Prasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk sama manusia yang lain tidak boleh. Sebaik-baiknya prasangka adalah prasangka yang baik. Jangan sampai ada prasangka yang buruk. Kan kalau kita dapat kabar yang remeng-remeng, kabar yang belum datang itu, kabar yang belum pasti, yang cuma dari mulut orang, itu kita nggak boleh vonis kalau itu kabar benar. Kalau memang bukan dari saksinya itu, sehingga akan menimbulkan prasangka yang buruk kalau memang kita mempercayai dari mulut seseorang. Kita melihat hal sesuatu dengan mata kita, sekalipun kita melihat keburukan kepada orang, kita menyaksikan keburukan orang, kita juga harus dianjurkan untuk husnudzon, husnudzon. Akan tetapi tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Seperti itu, misalkan ada nenek-nenek, ada nenek-nenek susah sampai mengambil singkong, misalkan mengambil singkong, nenek-nenek ngambil singkong di kebun kita. Kita tidak boleh membenarkan perilaku itu nenek, cuma kita husnudzon, mungkin buat cucunya belum makan, mungkin buat anaknya belum makan. Tapi kalau untuk membenarkan, tidak, perilaku dia dalam keadaan salah. Tapi jangan sampai kita berprasangka buruk. Harus tetap berprasangka baik. Dengan apa? Mungkin itu halal buat dia, haram buat kita. Tuh gitu. Kalau kita dalam keadaan yang mampu mencuri, itu menjadi halal. Tapi untuk nenek itu bisa menjadi halal. Kenapa? Sebagaimana hukumnya bangkai babi. Ini orang melihat bangkai kambing, bangkai babi, melihat bangkai anjing. Ini orang yang sekiranya tidak punya makanan, sudah 3 hari berturut-turut tidak makan, halal buat dia, haram buat kita. Itu hukum. Itu hukum. Kita sekiranya kita memakan bangkai, itu hukumnya haram. Tapi kalau di rumah kita benar-benar tidak ada makanan sampai 3 hari berturut-turut, kalau kita turutin lagi nggak makan, ini bisa menjadi mudarat, bisa menjadi sakit. Itu hukum seperti itu. Jadi jangan samakan kita dengan manusia yang lain sesuai kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berhusnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Dan kemudian wa tazkir lima azamallahu min at-ta'ah aw ma'siyah aw Qur'an aw ilmi aw jannah aw nar wa kullu dzalik min al-ma'asi wal qaba'is. Dan mengucilkan dengan apa-apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Contohnya, berapa banyak orang yang mengucilkan, enggak perlu kita maulid, enggak perlu kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jelas-jelas Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh. Oh Allah, kurang kayak gimana mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berapa banyak firman Allah yang memuji bahkan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita enggak boleh mengucilkan. Tidak boleh mengucilkan. Dari hal apa? Minat ta'ah au ma'siyah. Tidak boleh kita mengucilkan, menyampingkan apa-apa yang sudah diagungkan, dibesarkan oleh Allah, baik dalam keadaan taat atau maksiat. Taatnya tadi, Allah sangat mengagungkan dan juga menjaga siapa-siapa yang melakukan sholat 5 waktu, nggak boleh kita kucilkan. Dan juga Allah sangat
cinta, bahkan sangat memandang, bahkan menaikkan derajat seseorang siapa-siapa yang melakukan sunnahnya Nabi. Seperti sholat. Sholat kan banyak sunnahnya Nabi. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Banyak sunnah. Berpakaian seperti ini hukumnya sunnah. Wajibnya cuma tutup aurat. Dari pusar sampai lekul. Itu laki-laki. Kalau menurut hukum fikih seperti itu. Akan tetapi menggunakan pakaian seperti ini menjadi sunnah. Nah, tidak boleh kita kucilkan. Sunnah. Nggak boleh. Karena itu perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga dalam perkara maksiat. Umur kita masih 20 tahun. Umur kita masih 20 tahun. Nanti kita taubatnya umur 60 tahun aja. Umurnya 60 tahun aja taubat. Berapa banyak orang yang meninggal di jalanan kita kagak tahu. Kemarin anak SD banyak yang meninggal. Tabrak truk. Na'udzubillah itu saudara kita terkena musibah di Bekasi kemarin. Itu anak di bawah 20 tahun umurnya. Kita umur nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya tidak boleh mengucilkan. Kita mau maksiat dulu. Kita mau bergembira ria dulu dalam masa muda kita. Tidak boleh. Kita taubatnya umur 40 tahun ke atas. Nah, kita nggak boleh. Nggak boleh seperti karena kita ajal nggak ada yang tahu. Nabi mengatakan umur kita ini antara 60 dan 70. Tapi sekarang lagi musim umur muda meninggal. Lagi musim tuh. Lagi rajin malaikat Israil nemuin anak muda. Jadi nggak ada yang tahu ajal kita, nggak ada yang tahu. Cuman kita kan berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harap. Kita nggak ada yang tahu ajal kita tuh, nggak ada yang tahu. Maka dari itu jangan sekali-kali kita bangga dalam maksiat kepada Allah, bahkan mengucilkan. Udah kita melakukan maksiat, cuman homer, cuman judi, cuman zina, cuman ini, cuman itu. Jangan sekali-kali kita mengucilkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita belum diselamatin sama Allah nih. Mungkin kita masih dalam golongan orang yang bermaksiat, kan kita kagak tahu. Mungkin kita masih dalam golongan orang yang bermaksiat. Sekiranya kita tidak bangga dengan maksiat kita, insya Allah mendapatkan taufik penyelamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Au Qur'an, au ilmin, au jannah, au nar. Baik itu dalam perkara Al-Quran, nggak boleh kita kucilkan. Untung kita bersyukur sama ulama kita yang mengarang wirid. Seperti apa? Ratib At-Tos, Ratib Haddad, Wirdul Latif, wirid-wirid seperti itu, Wirdul Syakran, Hizbul Bahar, Hizbul Nasor. Itu kita bersyukur. Kenapa? Karena di dalamnya itu juga ada Al-Quran. Mungkin kalau nggak ada wirid kita, mungkin kita baca Quran Ramadan doang. Ramadan doang. Coba kan mungkin kita dalam golongan orang yang kagak baca Al-Quran nih, misalkan, kan saya kagak tahu. Terus kita rajin gitu malam Senin ngaji, ikut Ustaz Firdaus baca Ratib Haddad, juga malam Jumat Ratib Haddad. Malam Jumat juga Ratib Haddad. Berarti kan seminggu 2 kali dia baca Al-Quran. Karena di dalam Ratib Haddad juga itu ada Al-Quran. Ada Qul 3 kali, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Wa ilahukum juga ada. Itu dalam Ratib Haddad. Juga Ratib At-Tos ada Al-Quran. Kita bersyukur sama ulama kita. Kalau beliau tidak ratib itu artinya rangkuman, susunan bacaan. Menurut Habib Al-Attos, menurut Habib Al-Haddad, menurut Habib Ali Drus, ada ratib itu ada 3. Ada yang pertama itu yang paling tua, Ratib Ali Drus. Kemudian Ratib Attos, kemudian Ratib Al-Haddad. Tuh seperti itu. Itu ratib itu seperti itu. Mungkin alhamdulillah kita bersyukur ulama kita, habaib kita, salafun saleh mengarang susunan seperti itu sehingga kita bisa membaca Al-Quran melalui mengikuti membaca ratib itu seperti itu, sehingga kita bukan menjadi golongan orang yang lupa dengan Al-Quran ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dzalik minal ma'asi, dan semuanya tadi yang disebutkan adalah menjadi golongan orang yang bermaksiat.
Kalau kita tidak menjaganya, kita menjadi golongan orang yang bermaksiat. Bal ba'du dzalik mimma yadkhulul fil kafir. Dan sebagian dari awal yang syak kepada Allah, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia sadari dia bisa memasukkan golongan dirinya ke dalam golongan orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.